Mencuci makanan jelas adalah cara terbaik untuk memastikan makananmu bebas serangga. Setuju? Belum tentu. Saat makan stroberi lagi, cobalah lupakan apa saja yang mungkin ikut kamu kunyah. Merendam stroberi di air garam sebelum memakannya bisa membantu membasmi hama yang tertinggal. Cukup masukkan stroberimu ke air garam, lalu periksa lagi beberapa saat kemudian. Yang akan kamu temukan di stroberi itu mungkin agak lebih mirip film horor daripada cemilan lezat. Belatung kecil merayap di buah-buah segarmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Belatung kecil menjijikan ini sama sekali bukan belatung. Mereka adalah larva lalat buah. Bayi lalat buah kecil yang menggeliat melarikan diri dari bak air garam. Bukan cuma larva yang bisa kamu temukan di stroberi. Ulat dan laba-laba juga diketahui sering bersembunyi di tempat yang manis dan lezat ini. Tanpa sadar, kita juga berpotensi memakannya. Tapi, kalau kamu mau, ada cara yang ampuh untuk menguji makanan-makananmu. Untuk mengujinya di rumah, yang kamu butuhkan hanyalah air garam dan sejumput kesabaran. Rendam buahmu di air garam selama 30 menit, lalu tunggu dan lihat apa ada serangga kecil keluar dari sana. Jika tidak ada, bukan berarti kamu aman. Mereka mungkin sangat pandai bersembunyi. Lalat buah suka bertelur di buah matang, dan kita sudah memakannya sejak lama. Para ilmuwan meyakini tak ada potensi bahaya dari memakan serangga, dan alasan mereka kuat, yaitu karena ada serangga di semua makanan kita. Ulat sering ditemukan di apel, dan terkadang kamu baru sadar sedang memakan apel berisi ulat saat melihatnya menatapmu balik. Lalat buah juga tidak cuma bertelur di stroberi. Mereka bertelur di berbagai jenis buah. Persik, anggur, dan bahkan ceri contohnya. Tapi pengujian air garam bukanlah hal baru. Cara ini sudah dilakukan para petani selama bertahun-tahun. Para petani secara teratur memeriksa hasil panen mereka di air garam untuk memastikan kebersihannya. Tapi apakah artinya selama ini kamu memakan larva-larva serangga tanpa kamu sadari? Sayangnya, iya. Kabar baiknya, makhluk kecil ini tak akan merusak buahmu dan kamu tak akan melihatnya begitu saja. Sedikit tambahan protein serangga tak akan berdampak buruk ke jus buahmu kalau kamu tidak keberatan sesekali mengunyahnya. Tapi, aku tidak terlalu menyarankan kamu membersihkan stroberi menggunakan air garam karena rasa manis yang kamu idamkan bisa hilang. Sebaiknya, gunakan air tawar untuk membantu menghilangkan sisa-sisa pestisida dan serangga di luar. Prosedurnya sama seperti cara kita mencuci tangan, selama 20-30 detik. Ini cara yang bagus untuk menjaga rasa buahmu dan menghilangkan sisa-sisa zat berbahaya di kulitnya. Cuka dan air juga sama-sama ampuh. Tapi, aku lebih suka melihat serangga kecil di makananku ketimbang laba-laba besar merayap di sana. Lihatlah kaki panjang ini dan mata besar itu. Sebuah keluarga di Britania Raya membeli seikat pisang matang di toko dekat rumah mereka pada tahun 2016. Tanpa menyadari, ada tamu tak terduga yang juga ikut pulang bersama mereka. Laba-laba ini keluar dari sarang dan menjelajahi rumah baru mereka, membuat keluarga itu ketakutan. Pisang ini berasal dari Brazil, dan laba-laba pengembara Brazil ini sesuai namanya datang jauh-jauh ke Britania Raya. Tak heran, keluarga itu harus mengosongkan rumah mereka demi menyingkirkan laba-laba tak diundang, dan mungkin tak akan beli pisang lagi. Faktanya, di semua buah dan sayuran akan selalu ada serangga yang ditemukan di dalam dan di luarnya. Jika serangga kecil yang merayap dari buah membuatmu geli, sayangnya harus kusampaikan, kamu sudah memakannya dengan senang hati selama ini. Selama bertahun-tahun, pewarna makanan merah dibuat dari satu sumber, kumbang kecil. Kumbang ini biasanya hidup di Amerika Selatan dan telah digunakan untuk mewarnai apapun, mulai dari kue sampai permen, bahkan sampai ke secangkir kopi favoritmu beberapa tahun lalu. Jika memakan kumbang membuatmu merinding, yang perlu kamu sadari hanyalah E120 atau merah alami 4 di kemasan makanan. Jadi, serangga yang lezat tak akan masuk ke mulutmu. Perusahaan besar sudah berhenti menggunakan pewarna makanan jenis ini, tapi bukan berarti kita akan berhenti memakan serangga. Warna berkilau di permen favoritmu juga berasal dari kutu lak betina India. Kumbang ini meninggalkan zat yang kemudian dikerok dari pohon untuk dijadikan lak kering.
Di banyak negara, memakan zat ini adalah hal yang sangat umum dan banyak ilmuwan meyakini kita harus memakan lebih banyak serangga. Di Thailand, Tiongkok, dan Jepang, menemukan jangkrik dan ulat sutra yang menggugah selera dan siap makan merupakan pemandangan biasa di jalanan. Di Australia, suku aborigin memakan semut madu dan lundi wiceti yang ternyata penuh nutrisi. Tapi untuk sekarang, aku tetap memilih madu lebah saja. Kalau kamu suka kopi dan teh, kamu mengonsumsi serangga melebihi dari yang kamu bayangkan, yaitu lebih dari 100.000. Ada lebih banyak serangga di dapur kita dibanding di makanan apapun yang kita bawa dari supermarket. Serangga kecil ini menguasai persediaan beras dan tepungmu dengan sangat cepat jika tidak disimpan dengan benar. Tetapi sebelum menyadarinya, kamu sudah memakannya. Setiap bungkus tepung atau bumbu juga mengandung sedikit serangga yang membuat kue dan makanan kita terasa agak lebih enak. Setuju? Lada bubuk digunakan setiap hari untuk memasak dan ada lebih banyak serangga di sini daripada di rempah-rempah lainnya. Bisa ada lebih dari 400 potong serangga per 50 gram. Jadi, mungkin ini dia resep rahasia makan siang lezatmu. Memakan semangkuk kismis menambah asupan protein harianmu dengan telur lalat buah dan sampai 10 serangga utuh yang ikut dikeringkan. Gimana? Sudah lapar? Kita mungkin mengonsumsi sampai 1 kg serangga dalam setahun tanpa menyadarinya. Jumlah ini hampir setara memakan 200 bola golf dalam setahun. Butuh berapa kali bolak-balik ke lapangan golf tuh? Bahkan coklat juga sama. Coklat dipenuhi serangga. Tapi kadarnya baru bermasalah jika coklatmu mengandung lebih dari 60 potong serangga per 100 gram, yang sebenarnya tidak sebanyak bayanganmu. Kecoa dan ngengat juga sering ikut kecamilan kita sebagai bahan spesial yang membuat coklat bisa meningkatkan suasana hati. Ini kacang atau kaki ya? Orang-orang yang alergi coklat mungkin sekarang agak lega. Menurut pengujian, banyak orang tidak alergi terhadap coklat, melainkan kecoak tumbuklah yang menyebabkan alergi ini. Dan bukan cuma coklat yang mengandung kecoak tumbuk. Potongan kecoak juga ditemukan di selai kacang dan keju. Jadi, mungkin bukan selai kacanglah yang menyebabkan alergi di sebagian orang. Untuk membantu masalah ini, perusahaan membuat jangkrik, semut, dan lebah berlapis coklat, menciptakan menu-menu lezat baru di seluruh dunia. Rasanya mirip rengginang dan agak pedas. Ada yang mau kue ulat coklat? Pada abad ke-19, belalang Rocky Mountain yang kini sudah punah menghancurkan tanah pertanian di Amerika Serikat. Berat pasukan belalang ini bisa sampai 27 juta ton dan berisi lebih dari 12 triliun ekor. Protein yang terkandung di sana setara dengan 40 juta sapi atau hampir setengah populasi sapi di Indonesia saat ini. Wah, bisa bikin berapa burger belalang ya? Rekor dunia Guinness menetapkan pasukan belalang ini sebagai hewan dengan kumpulan terbesar yang pernah ada. Rekor ini sulit dikalahkan. Aku agak kasihan sama orang yang harus mengabsen semua belalang ini. Dengan hampir 2000 jenis serangga yang bisa kamu makan, masalah yang ada bukanlah kapan kamu mau memakannya, melainkan bagaimana caranya. Serangga kaya akan protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Jadi, kita sebenarnya harus makan lebih banyak serangga. Ilmuwan meyakini serangga akan menjadi bagian dari menu makan normal baru dalam beberapa tahun. Ternyata, memakan serangga bisa jauh lebih bermanfaat bagi planet ini daripada membuka peternakan. Hama ini sedang naik daun di seluruh dunia saat ini, dengan beragam restoran menawarkan jangkrik renyah sebagai hidangan pembuka. Jika kita sudah mengunyahnya setiap hari tanpa kita sadari, apa salahnya kalau sekalian memesannya dari restoran? Taco kecoa yang didampingi ulat bambu crispy mungkin menjadi hidangan yang bisa dipesan anak-anakmu di restoran favorit mereka kelak. Dan kamulah yang dianggap aneh oleh mereka. Mama dulu makan sapi. Aneh banget sih.